Saya memang Pak Nanang pada waktu beberapa bulan yang lalu ada kedatangan dari Dinas Peternakan Kutai Kartanegara. Dia Oke, sosialisasikan ini apa sertifikat NKV ini. mungkin kafe. Yang syarat ya dia bilang dia ceritakan dia kan survei ke tempat saya sudah saya mau ngajukan seperti itu. Syaratnya apa? Kalau kita mau masuk ke supermarket ya ini syaratnya harus ada label sertifikat NKV ini. Nah, prosesnya itu mulai dari tingkat 2, nanti ada tim dari tingkat 1 diundang provinsi. Setelah itu nanti kalau mau ya yang dibilang Pak Nanang kalau mau nembus sampai level nasional itu sampai kementerian itu Pak pengurusannya. Tapi syarat yang diminta ini ya lumayan Pak biayanya Pak. Kayak contoh ya, biosecurity itu tempat penyimpanan telur, gudang telur, itu wajib harus di keramik, harus ada kamar mandi dalam. Karyawan yang untuk nyutir telur, itu wajib telurnya harus dicuci, disterilkan. Itu sebelum megang telur harus mandi dulu. Seperti kayak kita masuk biosecurity-nya ayam. Proses kedua di dalam itu kandang juga harus steril, kebersihannya harus dijaga. Memang sih saya kemarin kalau mau ngurus itu sebetulnya bisa. Cuman dia minta biosecurity di depan semua, terus penyimpanan telur, penyimpanan tempat pakan ayam itu Oke. dan dokter hewan harus saya punya. Istilah katanya dokter hewan itu rekanan yang megang perusahaan farm saya. Itu wajib. Itu dia bilang minta persyaratnya begitu. Mungkin ini sedikit gambaran mungkin ya, Iya, Pak Jun ya. iya, Dari kalau di tempat kami, yang kami iya. bina itu dengan istilahnya dengan persyaratan tidak sejelimet Nah, makanya itu. seperti itu. Ada beberapa seperti tempat kami untuk security itu tidak harus Iya, lengkap dan lain-lain. Nanti yang iya. untuk utamanya kaitannya dengan tempat sampah yang jelas kayaknya ada tempat sampah yang untuk menyumbang sampah untuk security Hmm, bisa hanya hmm. sebagai dengan semprotan tangan dan lain-lain mencukupi itu semua dari pendampingan yang kami laksanakan tadi Pak. Hampir 37 lebih pelaku usaha baik kecil, sedang atau besar bahkan rata-rata mendapatkan level 2 dan level 1. Bahkan kami tidak ada yang mendapatkan level 3. Itu Iya. kaitannya dengan persyaratan-persyaratan itu. Bahkan dengan biaya pun yang sangat minim sekali yang kami alokasikan kepada peternak-peternak tempat kami. Hmm, Baik pelaku-pelaku usaha dan lain-lain itu hanya seperti kamar mandi memang ada kamar mandi dalam satu unit usaha itu ada kamar mandi yang nah, tidak harus di dalam unit usaha tetapi dengan kamar mandi yang dilengkapi dengan sabun tangan. Nah, itu oh, kayak gitu. saya Nggak sudah ada ada nyuci Pak. tangan. Mes itu kan ada karyawan, ada kamar mandi umum untuk karyawan mes di luar. Dia nggak mau. Dia maunya tempat penyimpanan telur itu kan kita ada gudang telur kita tunjukin. Oke. Harus ada sirkulasi udara, paling tidak exhaust harus dipasang. Terus lantai nggak boleh dicor, harus semen keramik. Dan pada waktu karyawannya nyutir telur itu wajib mandi dulu. Ada ruang ganti pakaian juga ganti, yaitu salah satunya. Terus ruang karantina hewan itu harus ada. Kita sudah ada semua sih itu. Hmm. Cuman ya syarat-syarat yang seperti yang tadi biosecurity-nya apa semua dan dokter hewan Pak. Dia minta saya harus ada pembina lah istilahnya di farm saya. Dia minta tidak boleh dari ASN, tapi harus saya punya rekanan dokter hewan yang di Kutai Kartanegara siapa nanti dikasih rekomendasi sama mereka. Jadi kita punya farm itu setiap bulan akan dipantau sama dokter hewan bila mana ada trouble, ada penyakit di dalam kan itu hewan itu dokter hewan itu yang ngontrol gitu. Oh, Itu seperti wajib itu. Pak. Iya, Hmm. Mungkin gini, makanya mm, nanti mungkin secara pribadi atau gimana mungkin bisa Mas Denny nanti saya berikan contoh-contoh seperti tempat kami aja ya yang bahkan yang lantainya tidak ada lantai keramik, yang penting nah lantai ada lantai bawah kemudian ada penataan dan lain-lain itu malah rata-rata bisa di level 1. Tidak hmm, se di un, Jawa Timur tidak seketat itu memang yang penting kan ada memenuhi kaidah-kaidah kaitannya higienis sanitasi.
Tempat kami apa memang di tiap provinsi lain, Pak, ya kebijakan? Iya, kebijakannya berbeda-beda, Iya. Pak. Kayaknya Pak Nanang. Sebenarnya secara pelaksanaan seharusnya sama kaitannya Harusnya. dengan quality Memang NKV itu memang tujuannya beberapa daerah bahkan kebetulan banyak daerah yang baik yang dari auditornya provinsi malah banyak yang minta istilahnya apa ya, saya tuh orang daerah, kemudian juga mungkin kata Mas Denny itu arek nom cilik banget, tapi banyak dimintai untuk mendampingi dari provinsi-provinsi tersebut kaitannya dengan penerapan untuk memenuhi kaidah higienis sanitasi dalam penilaian NKV tersebut. Dan kayak pakan ayam itu sama dia diambil semua sampelnya, dilabkan dulu sama dia. Maksudnya ini kan untuk melindungi konsumen yang makan kan. Istilahnya yang kita hasil peternakan kita itu kalau bisa ayam kita itu nggak mengandung terlalu banyak antibiotik lah istilah katanya mereka itu. Untuk keamanannya yang manusia yang kita makan telur kita gitu tujuannya. Memang sih baik Pak. Untuk telur kita jual itu kalau bisa di supermarket nilai plusnya ada gitu loh, lebih tinggi jauh harganya dari rata-rata yang kita. Tapi saya udah cek Pak di supermarket, saya cek mereka kalau mau kita suplai telur invoice-nya minta 2 bulan Pak, saya mundur aja Pak, nggak perlu NKV-an Pak, mampus kita peternak diutang 2 bulan Pak, pakan tiap hari makan ya ayamnya, diutang invoice 2 bulan, nggak mundur saya Pak. Aduh, berapapun Bapak kirim aja nggak apa-apa. Kirim aja supermarket, yang penting ada labelnya sudah saya terima. Harga lebih tinggi nggak apa-apa, tapi 2 bulan Pak nggak tahan Pak. Panjang sekali itu ya. Iya. Itulah supermarket kayak gitu Pak, kita nggak berani Pak. Udah. Baru 2 bulan Pak. Baru 2 bulan. Kebetulan kalau di tempat kami kan banyak pelaku-pelaku usaha yang mengirim ke luar pulau, di mana rekomendasi dari pulau tujuan itu juga minta kelengkapan nomor kontak veteriner. Seperti Kalimantan, utamanya Kalimantan Barat, rekomendasi penerimaan di sana minta persyaratan NKV. Kemudian Papua, baik Papua Barat maupun Papua. Kemudian NTT itu yang selalu minta penyuplai untuk dilengkapi dengan nomor kontak veteriner. Itu tujuannya memang bagus sih. Kemarin itu Dinas Peternakan Kuta itu dia bilang gini. Kayak contoh telur banyak beredar di supermarket dilabelin telur albumin, telur omega 3. Tapi nomor labelnya itu Pak kalau dicek itu nggak terdaftar. Itu istilahnya orang itu palsu Pak. Nah palsu, itulah ya, penipuan. Pemerintah ini akan merapikan, maksudnya cara kerja orang ini, peternak-peternak ini nggak sampai kayak gitu. Cuman modal label aja langsung dijual di supermarket tanpa ada betul-betul surat sertifikat dari pemerintah. Itu yang mau dilindungi sama pemerintah konsumennya kan gitu. Iya. Ya, mungkin salah satu itu mungkin yang ingin kaitannya dengan penerbitan itu kaitannya sebagai upaya penjaminan dari produk pangan yang dihasilkan. Ajun. Iya. Itu yang bikin merek telur albumin itu siapa? Enggak, macem-macem Pak. Di supermarket sampai tontok lah Pak Riko. Macem-macem merek sing omega 3, omega 6, omega 9. Enggak, maksudnya gini loh. Semua telur itu kan semua telur kan ada albuminnya gitu. Iya, ada merek telur herbal lah. Sampai jerone putih kabeh. Enggak tahu, tapi lek ngecek 2 bulan Mas, wis mikir aku 2 bulan wis mending gak. Pendino njaluk order mati kita 2 bulan di bon. Gak kuat rek. Langgae merek iku lho, kok telur albumin maksudnya kok ya nemen. Ya makanya itu di supermarket itu banyak. Memang harga lebih bagus, jualnya lebih tinggi mereka untuk gede, tapi enggak sumbut aku.